Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang soleh dan solihah, hari ini Ustadz kembali hadir dalam video pembelajaran untuk materi fikih di kelas 5 ini. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk persiapan penilaian tengah semester. Sebelumnya Ustadz ingin tanya dulu bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan solihah pada hari ini. Mudah-mudahan ya hari ini kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam keadaan semangat dan juga tetap dalam niat untuk menuntut ilmu, untuk mencari kebarokahan dalam menuntut ilmu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan jangan lupa pula Ustadz pesan mudah-mudahan anakku yang soleh dan solihah senantiasa menjaga protokol kesehatan ketika berada di luar rumah ya, baik itu menggunakan masker ya, sering-sering cuci tangan, dan juga jangan lupa jangan terlalu dekat ketika berada dalam kerumunan. Anak yang soleh dan solihah, hari ini Ustadz akan mengulas materi pembelajaran fikih untuk pembelajaran pertama, yaitu tentang bersuci dari haid, untuk persiapan kita nanti melaksanakan PTS di minggu depan ya. Tapi sebelum kita mulai, silakan anak-anak yang soleh dan solihah persiapkan terlebih dahulu bukunya ya. Silakan buku fikihnya dipersiapkan. Nah ini dia ya, buku fikihnya dipersiapkan. Kita kembali mengulas di pelajaran pertama, yaitu bersuci dari haid ya. Kemudian sebelum kita mulai, kita sama-sama awali dengan membaca doa. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, dan juga tentunya Allah memberikan kita hidayah untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan dengan baik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah aku tambahan ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang kuat. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik. Hari ini kita akan mengulas ya materi fikih di kelas 5 ini ya. Apa materi pertama kita? Bab pertama kita adalah bersuci dari haid. Nah, sebelum dilanjutkan, ya kita lihat dulu ya materi kita bersuci dengan haid ini ya. Kita lewat saja dulu ini. Nah, kita lihat dari materi yang akan kita bahas secara ringkas ini. Pertama adalah tentang haid itu pasti ya, di dalam Islam itu ketika membahas sesuatu ada pengertian ya. Ada dua pengertian secara bahasa maupun pengertian secara istilah. Nah, yang kedua, kalau tentang haid nanti ada batas-batas waktu haid seperti apa. Kemudian ada yang hal-hal yang dilarang bagi orang yang sedang mengalami haid. Kemudian ada konsekuensi ya bagi orang yang sudah haid itu, apakah dia wajib mandi atau tidak, hukumnya seperti apa mandi wajib itu. Kemudian juga ada tata caranya ya, ada sunnahnya, ada niatnya seperti apa. Itulah yang akan kita bahas secara ulasan hari ini tentang haid ini. Kenapa ini Ustadz kembali ulas? Karena memang tentang materi ini sangat penting, karena Ustadz kira anak yang soleh dan solihah, khususnya yang akhwat ya, di kelas 5 sudah ada yang mengalami haid seperti ini, sehingga kemudian perlu dipahami hal-hal seperti ini. Baik, pertama sebelum Ustadz buka di slide berikutnya ini, ada yang sudah hafal atau sudah paham apa itu pengertian haid ya? Yang masih ingat apa itu haid? Nah, kalau secara bahasa apa? Iya, yang kalau secara istilah? Iya betul. Haid secara bahasa adalah sesuatu yang keluar ya, sesuatu yang
keluar. Ustadz kecilin dulu ini ya. Set. Ya. Haid secara bahasa adalah sesuatu yang keluar atau sesuatu yang mengalir. Ingatnya, pengertian haid secara bahasa apa? Sesuatu yang mengalir. Pengertian haid secara bahasa adalah sesuatu yang mengalir. Sementara menurut istilah syara adalah menurut hukum syara atau istilah syara atau hukum Islam, haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan yang balik dalam keadaan sehat. Ya. Darah yang mengalir atau keluar dari rahim perempuan yang sudah balik dalam keadaan sehat. Nah, haid itu akan terjadi secara alami bagi seorang perempuan, bagi seorang akhwat, ya, yang sehat, yang balik. Yang balik artinya apa? Kalau anak kecil yang belum balik, maka dia tidak akan terjadi haid. Nah, makanya kemudian nanti ada tanda-tandanya, ya. Tanda-tanda bagi orang yang sudah balik, bagi seorang perempuan adalah salah satunya haid. Sehingga kalau belum balik, dia pasti belum akan haid, gitu. Kemudian juga bukan karena suatu sebab atau penyakit. Ya, jadi haidnya, keluar darahnya itu bukan karena sesuatu yang bersifat penyakit di dalam rahimnya, seperti itu. Itu ya pengertian haid secara bahasa dan juga secara istilah. Kemudian selanjutnya kita lihat haid itu ada batas waktunya, ya. Yang pertama, haid itu terjadi sebelum anak perempuan memasuki usia 9 tahun. Tidak akan terjadi secara balik, secara galibnya, secara biasanya gitu ya, yaitu pada usia 9 tahun. Ya, biasanya sebelum anak perempuan usia 9 tahun itu tidak akan terjadi. Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya, darah haid paling sedikit keluar 1 hari 1 malam. Itu paling sedikit ya. Kemudian yang biasanya berapa? Biasanya itu adalah sebanyak-banyaknya dulu ya. Sebanyak-banyaknya itu adalah 15 hari 15 malam. Kemudian yang waktu sedangnya atau waktu galibnya, kalau dalam bahasa fikih itu waktu galib ya, waktu yang biasanya berapa hari? 5 hari 5 malam. Ingat ya, paling sedikitnya berapa? 1 hari 1 malam. Paling banyaknya 15 hari 15 malam. Yang paling biasanya waktu sedangnya berapa? 5 hari 5 malam. Diingatkan, dipahami ya. Kemudian bila darah haid yang keluar lebih dari 15 hari itu dinamakan darah apa namanya? Darah istihadhah atau darah penyakit. Jadi kalau keluarnya lebih dari 15 hari ya, apalagi tanda-tandanya merahnya merah hitam banget begitu ya, maka itu namanya darah penyakit. Seperti itu. Oke ya, kita lanjutkan reviewnya. Nah, kemudian apa yang dilarang ketika seorang akhwat, seorang perempuan di haid? Nah, di dalam Islam sekali lagi diatur bagaimana ketika seorang akhwat, seorang perempuan dia mengalami haid ketika dia mengalami darah keluar dari rahimnya. Apa yang dilarang? Pertama, seorang akhwat tidak boleh sholat. Sholat wajib maupun sholat sunnah itu tidak boleh. Bagaimana Ustadz kalau kemudian ketika sholat tiba-tiba keluar haid? Ya sudah, sholatnya berhenti. Ya. Dan sholatnya ingat tidak perlu diqadha, tidak perlu diganti. Nah seperti itu. Jadi tidak ada hutang. Misalnya kalau seorang akhwat dia tidak sholat karena haid, sholat zuhur hari itu, kemudian pada hari berikutnya misalnya dia cuma 1 hari 1 malam nih, dia sudah tidak haid lagi, apakah perlu diqadha? Tidak ya. Jadi sholat itu kalau ditinggalkan karena haid tidak perlu diqadha ya. Sehingga kemudian seorang perempuan diingat tidak boleh sholat ketika haid ya, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Yang kedua, tidak boleh puasa.
baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Tetapi bagi perempuan yang haid, ketika dia tidak puasa karena haid, ya, maka dia harus menggantinya dalam bentuk mengqadha puasa yang ditinggalkan selama dia haid di bulan puasa tersebut, ya. Misalnya dalam 1 bulan penuh 30 hari, katakanlah bulan Ramadan, ada 5 hari dia tidak melakukan puasa karena dia haid, maka pada hari-hari berikutnya di bulan Syawal, tentu pada hari-hari yang diperbolehkan untuk saum, maka dia wajib mengganti sebanyak 5 hari. Boleh secara berurutan 1, 2, 3, 4, 5, boleh misalnya 1 dulu, 2, 3, dan seterusnya, ya, seperti itu. Bayarnya boleh satu-satu, boleh dicicil, boleh barengan, boleh dicicil, ya. Kemudian yang selanjutnya, seorang akhwat ketika dia haid tidak boleh berdiam di masjid, ya. Makanya kemudian kalau ada pengajian-pengajian di masjid, ya, misalnya kalau seorang akhwat yang haid itu duduknya biasanya di pelatarannya saja, di luarnya, bukan di dalamnya, cukup di pelatarannya. Makanya kalau kita lihat di di kampung-kampung gitu, ya, kenapa misalnya untuk pengajian ibu-ibu rata-rata ada madrasah sendiri, ya, ada tempat sendiri. Kenapa? Karena untuk menghindari, untuk lebih hati-hati supaya ibu-ibu yang sedang haid tidak masuk di dalam masjid. Kemudian yang keempat, tidak diperkenankan membawa Al-Quran. Jadi seorang wanita yang sedang haid tidak boleh memegang atau membawa Al-Quran, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya tidak boleh keliling Ka'bah atau tawaf, ya, tidak boleh tawaf. Jadi kalau kita lagi haji itu kan ada tawaf, nah itu ketika haid ya udah berhenti dulu, tidak boleh tawaf, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, ya, kita lewat saja yang ini, set. Nah, terus Ustadz, bagaimana hukumnya mandi wajib? Maksudnya kalau kita, ya, seorang perempuan sudah selesai haidnya, sudah beres, tidak ada lagi darah keluar, apa yang harus dilakukan oleh seorang akhwat? Nah, yang pertama, dia harus mandi. Yang disebutkan mandi wajib, mandi wajib atau mandi janabah, mandi junub atau mandi wajib. Nah, bagaimana hukumnya? Apakah cukup sunnah? Apakah boleh saja atau wajib? Nah, mandi janabah ini hukumnya wajib. Jadi bagi seorang yang sudah selesai haidnya di waktu itu, maka dia harus mandi, wajib mandi, ya. Kalau tidak mandi berarti dia berdosa, ya, seperti itu. Harus dia melakukan mandi wajib. Jadi hukumnya apa mandi wajib? Mandi wajib hukumnya adalah sunnah, wajib, ya, namanya juga mandi wajib, ya, atau mandi janabah. Nah, tata caranya seperti apa, Ustadz? Nah, tata caranya ada dua, ada yang terkait dengan rukunnya, ada yang terkait dengan sunnahnya. Kalau rukunnya simpel, cuma dua, ya. Ingat, rukun mandi wajib simpel, cuma dua. Yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh anggota tubuh, ya, diratakan, ya, semua bagian tubuh mendapatkan air, itu maksudnya, ya. Semua bagian tubuh kebasahan, yang sela-sela atas bawah, ya, semua bagian tubuh, ya, itu kebasahan atau mendapatkan air. Nah, bagaimana niatnya? Ya, niatnya lafaznya seperti ini, ya. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhalillahi ta'ala, ya. Atau nawaitul ghusla li raf'il hadasil haidhi lillahi ta'ala, ya, seperti itu. Itu lafaznya, tetapi diingatkan niat itu di dalam hati. Jadi ketika sudah melafazkan niat itu, misalnya nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhalillahi ta'ala, di dalam hati diniatkan, niat saya mandi wajib fardu karena Allah Ta'ala. Cukup begitu, ya. Nah, selanjutnya sunnah
mandi. Nah, ketika mandi wajib ada yang disunahkan, ya, hukumnya sunnah apa aja? Yang pertama membaca basmalah. Ketika sebelum mandi mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Karena segala sesuatu yang tanpa diawali dengan basmalah maka akan tertolak. Maka kemudian salah satu sunnahnya ketika mandi wajib diawali dengan mengucap basmalah. Yang kedua berwudu. Ya, jadi sebelum mandi itu disunahkan berwudu. Wudunya seperti apa? Ya seperti biasa. Ya, mulai dari cuci tangan, berkumur-kumur dan seterusnya. Kemudian menggosok-gosok. Ya, badannya digosok-gosok, bukan hanya disiram-siram, tapi ketika disiram kemudian digosok-gosok. Ya, digosok semuanya sampai kemudian terasa bersih. Apalagi sudah lama tidak mandi, ya silahkan digosok saja biar bersih. Kemudian mendahulukan anggota tubuh yang kanan. Jadi yang kanan dulu. Ini sebelah kanan ya. Yang kanan dulu digosok-gosok, kemudian yang kiri. Kemudian berulang sampai 3 kali menggosoknya, diulang-ulang sampai 3 kali ya. Seperti itu adalah sunnah-sunnah mandi. Nah, anak yang soleh dan solehah itulah ringkasan materi kita. Tapi kemudian jangan lupa untuk persiapan PTS ini silahkan ya dikerjakan materi di halaman reviewnya ya. Di halaman berapa? Mulai dari halaman 7 sampai dengan halaman 10, 11, 12 ya. Kita ingat lagi sama-sama ya. Di halaman berapa ini? Ini halaman 8 ya. Nih halaman 7 juga mulai diperhatikan, diisi ya sambil mengulang materinya. Ya, seperti itu. Kemudian juga di halaman 8, 9, 10, 11. Ustadz ingin fokus di halaman ke berapa nih? Halaman ke 10 ya. Di halaman ke 10 ya. Di situ silakan sambil berlatih diisi ya, kemudian dikerjakan. Mudah-mudahan ini nanti sambil mengingatkan materi dan juga nanti akan keluar di UTS-nya. Iya. Mulai dari nomor 1, baliknya seorang anak perempuan ditandai dengan apa ya. Silakan dikerjakan, kemudian juga dilihat kalau belum mengerti dibaca di halaman berikutnya. Di halaman sebelumnya ya. Kemudian dikerjakan juga halaman 11-nya. Halaman 12-nya bagi yang belum dikerjakan, bagi yang sudah kerjakan dibaca-baca lagi ya. Dibaca-baca lagi sebagai persiapan untuk mengikuti PTS. Baik, itu saja. Ustadz ingatkan sekali lagi, belajar yang baik, belajar yang solih, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena insya Allah yang memberikan kita ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mengajarkan kita ilmu. Kita cukup berniat ikhlas karena Allah, kita lakukan belajar, insya Allah akan Allah berikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Baik, itu saja ya, jangan lupa dikerjakan di halaman berikutnya ya. Di halaman berikutnya ini dikerjakan semuanya sebagai latihan untuk persiapan PTS. Baik, itu saja yang bisa sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa belajar terus. Jangan lupa juga jaga protokol kesehatannya ketika keluar rumah. Pakai maskernya tetap, cuci tangannya sering-sering juga tetap, dan juga jangan terlalu banyak ada di kerumunan. Kalau tidak terlalu penting, tetap saja berdiam di rumah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa sekali lagi berbuat baik di rumah, membantu orang tua. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.